tadi hasil ngobrol-ngobrolnya sama ngerjain exercise barengnya bisa jadi awal ya. Jadi pasti nggak mungkin lah hanya dalam 10 menit akhirnya bisa membuat sebuah action plan. Tapi dari exercise tersebut saya harap setelah Golkar Institute program ini berakhir, itu bisa dilihat lagi dan bisa alokasikan lah ya waktu beberapa jam tadi ya untuk kembali lagi mereview dan coba berkontemplasi dan juga tadi ya menuliskan plannya tadi. Nah kalau misalnya teman-teman akhirnya memfinalisasikan daftar ya hal-hal apa saja yang mau dilakukan dari action plan-nya itu, terus mau di-share ke Golkar Institute agar Golkar Institute juga bisa tahu ya sebenarnya kebutuhan dari pengembangan diri dari yang politician itu sebenarnya apa, itu boleh banget loh ya. Jadi nanti kirim aja ke Mas Razi atau Mas Muli hasil dari action plan-nya itu. Oke, sebelum kita tutup, mungkin aku kasih kesempatan ya, mungkin kalau ada 2 atau 3 orang yang mau sharing nih terkait narasi dirinya, atau misalnya juga mau ada pertanyaan terkait sesi tadi, boleh loh. Ada yang mau sharing, yang mau nih, Mbak, coba. Mbak Fitri nih Mbak, dari Aceh ya. Maju ke depan. Wah ya, boleh nih. Ya, Mbak Fitri bisa maju ke depan nggak? Mungkin kayak sharing ke dia narasi, misalnya mau sharing narasinya seperti apa dan mungkin kesan-pesan tadi hasil exercise-nya itu apa aja. Dibuat kayak singkat aja ya, 2 menit gitu ya, 2 menit 3 menit agar yang lain juga ada kesempatan. Terima kasih Mbak Kaca. Let me take off my mask. Saya sangat senang untuk sesi yang ini Mbak Kaca, dan benar-benar ini bisa membuat saya, mungkin juga kami di sini jadi tahu bagaimana kami determine our life journey untuk kedepannya juga. Dan dari sini kita punya kayak keren ya, jadi kayak punya ini agenda nanti ke depan atau kayak schedule atau apa gitu ke depan, jadinya biar tahu targetnya apa gitu. Dan ini benar-benar saya apresiasi sekali, apalagi kayak kami dari daerah, saya dari Aceh, ada 2 lagi teman dari Aceh. Ini bagus untuk ke depan, untuk share juga untuk teman-teman di Aceh yang mau jadi pemimpin muda politik. Terima kasih Mbak Kaca, itu saja. Benar. Wah, terima kasih Fitri. Kalau aku boleh ngaku juga ya, ini sebenarnya materinya itu aku dapat dari sesi kayak ini juga ya, political leader yang political leaders program juga. Waktu itu saya di Kambodia dan itu dari seluruh politisi dari seluruh Asia. Nah, materi ini saya rasa bagus banget, makanya saya share juga nih ke teman-teman melalui Golkar Institute, dan saya berharap ya ini exercise ini juga bisa dibawa juga nih buat pemimpin-pemimpin muda di daerah-daerah, karena agar mereka tadi bisa lebih semangat, bisa lebih termotivasi, dan juga tadi bisa membuat plan. Apalagi kalau teman-teman di sini aku yakin ya pasti jadi mentor buat banyak anak-anak muda di daerah. Kan bisa aja mereka yang jadi mulai dari ketua OSIS lah, ketua BEM, ketua organisasi pemuda. Nah, mereka semua bisa dikasih materi ini, dan semoga materi ini tuh bisa bergulir lagi ke bawah. Jadi semua orang bisa mendapatkan manfaat gimana sih cara membangun kepemimpinan yang baik. Makasih banyak loh Mbak Fitri. Semoga nanti bisa ketemu di Aceh ya. Ada lagi 1 orang? Oh iya, silakan Mbak Jen. Dokter Jen nih. Mau dong dengar narasinya Dokter Jen. Terima kasih Mas Razi. Selamat siang Mbak Amira Kaca. Saya ini rekomendasi dari beliau. Mbak Amira. Buka-bukaan ya Mbak Amira sekarang. Jadi rekomendasi dari beliau, dan saya akan masuk KPPG, Mas Razi ya, KPPG. Ya betul, dan mungkin secara 1 menit saya bisa menceritakan apa itu defense heritage. Jadi ya Bapak Ibu semua, saya kemarin hari Rabu itu nyelip-nyelip ya di antara acara Golkar Institute, saya ke belakang ya ke tempatnya Mas Razi, terus saya webinar. Di situ saya launching website defense heritage. Jadi di situ ya. Sekarang mungkin kalau cerita secara ilmiah teman-teman bisa follow ya, ada Instagramnya, ada websitenya, bisa belajar dari situ. Tapi yang menjadi tantangan adalah bagaimana setiap provinsi, setiap kota di Aceh
di Aceh, Jakarta, Morowali Utara, Lombok, mana lagi ya? Samarinda. Ya, pokoknya semua teman-teman representasi kota dan provinsi di sini, Pekalongan ya sama Wonosobo. Bagaimana membuat Defense Heritage ini sebagai program budaya, program edukasi maupun program wisata itu. Jadi saya sebagai akademisi mungkin harus bersinergi dengan banyak pihak ya, terutama Mbak Emirah Kaca di KPPG. Terima kasih sudah rekomendasi dan juga Mas Razi nanti mungkin bagaimana di Golkar Institute dan itulah cita-cita daripada Defense Heritage. Jadi bukan hanya menjadi disertasi, bukan hanya milik Jen, tapi milik bangsa Indonesia dan sudah diakui negara. Terima kasih. Wah, keren Luar biasa banget Mbak nih. Jen. Ya, dan narasi Mbak Jen ini keren banget ya, tadi spesifik tadi ya, jadi membangun negara melalui defense heritage dan dia juga kayak kenapa sih defense heritage ini penting ya, karena yang namanya sejarah ya, sejarah terkait tadi ya pertahanan negara itu adalah pembelajaran dan nilai yang apa ya, yang sangat besar ya. Kalau saya ingat sendiri di dapil saya dulu di Tarakan itu banyak banget defense heritage dari zaman Perang Dunia Kedua itu, dan banyak yang maksudnya anak muda yang belum sadar gitu loh bahwa oh ada nih situs-situs defense heritage yang harus dijaga, yang harus dipelajari dan lain-lainnya. Jadi ayo kita semua bantu Mbak Jen nih agar kita bisa mempreservasi defense heritage di seluruh daerah di Indonesia. Oke, kalau gitu ada lagi yang mau sharing? Halo? Kok saya nggak kedengeran ya? Oh, itu dia. Oke. Ada lagi nggak yang mau sharing nih? Satu orang, oh oke. Silakan Mbak ke depan dong Mbak. Oh gitu. Wah, girl power nih ya. Situ aja, silakan. Depan dong. Oh iya. Bang Den sini Bang. Oke, selamat siang Kak Kaca. Jadi pertanyaannya deh. Selamat malam Pak Denny. Oke, jadi pertanyaannya di sini buat Kak Kaca, people thinks that if someone has a good privilege. Sekarang kita mau bahasnya tentang privilege seseorang. Nah, jadi ketika seseorang punya privilege, everything will come easy and happen as her or his wish. Nah, how about politik? Jadi untuk Kak Kaca sendiri kan Ibu Hetifah Saifuddin adalah DPR RI dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara waktu itu, dan sekarang fokus di Kalimantan Timur, dan ini salah satu experience yang luar biasa sekali bisa bertemu dengan Kak Kaca, karena untuk Ibu Hetifah sendiri sering berkolaborasi sama saya. Berarti yang saya pikirkan bagaimana padahal Kak Kaca ini sendiri berarti punya privilege untuk politik, tapi sedangkan apa yang terjadi, apakah memang seperti yang kita pikirkan privilege itu juga berpengaruh kepada Kak Kaca atau tidak? Nah, bagaimana dengan politik yang berada di luar negeri dan juga di Indonesia, apakah privilege itu juga memiliki arti yang sama? Seperti itu, terima kasih Kak Kaca, selamat siang. Wah, pertanyaan yang ini bagus sekali ya, dan ini bisa dijawab juga nih secara akademis. Jadi memang yang namanya dinasti politik itu adalah suatu fenomena yang besar ya, tapi nggak cuma di Indonesia loh, seluruh dunia itu memang yang namanya dinasti politik itu memang sudah menjadi nature dari politik gitu. Tapi bukan juga cuma di politik, sebenarnya dinasti itu kalau misalnya kalian pikir-pikir itu ada di setiap profesi. Jadi kalau misalnya kalian pasti pernah ketemu teman-teman dokter yang orang tuanya dokter gitu, teman-teman pengacara yang orang tuanya pengacara, teman-teman yang pebisnis yang orang tuanya juga pebisnis sukses. Jadi itu satu sih yang namanya dinasti itu suatu fenomena yang memang reguler ya, dan tidak di setiap profesi, tadi tidak hanya politik tapi juga hampir di semua profesi. Yang kedua
adalah tadi di seluruh dunia juga kalau orang-orang mempelajari itu justru malah dinasti yang paling besar itu justru ada di advanced demokrasi seperti Amerika Serikat. Tapi tidak semua dinasti itu sama. Jadi kalau misalnya di Amerika Serikat itu dinastinya itu biasanya kayak misalnya dulu orang tuanya pernah jadi menteri, tapi setelah berpuluh-puluh tahun anaknya akhirnya masuk politik lagi, terus akhirnya berhasil misalnya menjadi senator atau misalnya keluarga Kennedy, keluarga Bush dan lain-lainnya. Tapi kalau di Indonesia itu yang dinasti seperti itu sebenarnya nggak ada masalah dong selama orangnya tadi berkompetensi dan memang seringkali ya memang tadi ya namanya juga kita belajar dari keluarga, belajar dari orang tua itu hal yang cukup lumrah. Tapi yang tidak boleh itu adalah tadi dinasti itu saat dinasti itu justru tidak memasukkan orang-orang yang paling berkompetensi atau dia malah akhirnya malah tadi membuat orang-orang yang tadi tidak memiliki koneksi atau lain-lainnya padahal berbakat, padahal berkompetensi itu malah jadi tidak bisa berada di hal tersebut. Jadi kayak misalnya nih kalian kalau misalnya ada dokter yang dia anaknya dokter gitu, itu sebenarnya kan kalian nggak masalah juga kan kalau misalnya memang dokternya itu berkompetensi, dokternya memang berintegritas dan lain-lainnya. Tapi yang nggak dibolehkan adalah kalau misalnya dia nggak pinter, dia nggak berkompetensi, dia misalnya tidak berintegritas, tapi tetap boleh jadi dokter hanya karena dia anak dokter. Nah itu yang tidak kita mau gitu, di mana tidak hanya di politik, tapi di setiap sektor di masyarakat. Nah jadi seringkali yang kita lihat dinasti yang buruk itu adalah tadi kayak misalnya orang tuanya berposisi sebagai sesuatu, tapi akhirnya anaknya dijadikan hanya karena tadi ingin mempertahankan kekuasaan gitu. Atau misalnya sanak saudaranya semuanya dijadikan pejabat publik, padahal tadi tidak memiliki track record, tidak memiliki ini dan adanya tadi kesewenangan ya atau penyalahgunaan wewenang gitu ya untuk menciptakan dinasti tersebut gitu. Jadi kalau menurut saya sih memang sebagai anak yang sudah anak seseorang yang sudah di politik itu memang merupakan privilege yang sangat besar ya, tapi tadi tidak privilege-nya itu tidak karena saya jadinya punya mentor politik gitu. Karena politik ini kan susah kan ya kalau misalnya kita belajar langsung tuh belajar sendirian itu sangat sulit gitu, banyak yang harus dipelajari, dinamika yang seperti ini, kulturnya dan lain-lainnya. Dan banyak anak-anak yang tadi ya, anak-anak partai yang istilahnya orang tua partai Golkar akhirnya membujuk anak-anaknya itu masuk partai Golkar, itu juga karena mereka merasa kayak saya udah mendidik anak saya nih, udah di kuliah di luar negeri dan lain-lain dong. Saya masih mendingan anak saya masuk ke partai Golkar dibandingkan misalnya kerja di luar negeri cari uang aja gitu, terus nggak balik-balik ke Indonesia. Nah itu banyak sekali loh istilahnya orang tua partai Golkar yang susah payah akhirnya kayak kalau misalnya kalian tahu Putri Esti itu semua kan pendidikannya udah di luar negeri semua, kalau cari uang di luar negeri juga gampang, tapi orang tua mereka nggak mau melepaskan mereka masih mendingan mereka berkontribusi di dalam negeri. Jadi yang namanya privilege itu memang sih yang menurut saya kenapa Golkar Institute ini jadi lebih penting adalah kalau misalnya saya mentornya ibu saya misalnya, atau misalnya Putri mentornya pasti ayahnya dan lain-lainnya. Yang perlu dilakukan adalah semua orang itu bisa mendapatkan mentor meskipun orang tuanya nggak di partai, dan seharusnya fungsi institut itu, fungsi sistem, fungsi Golkar Institute itu adalah tadi menjadi mentor setiap orang. Karena yang penting itu tadi bukan orang tuanya yang ada di politik, tapi kita harus punya mentor yang mengajarkan kita, yang meng-guide mereka. Jadi kita harus bisa membuat mentor itu menjadi suatu sistem sehingga semua orang yang mau masuk politik itu meskipun tidak ada privilege secara tadi ya kekeluargaan, tapi ada mentornya itu yang akan juga bisa memberikan privilege yang sama. Tuh. Jadi itu sih pandangan saya. Jadi bagi teman-teman yang sering mendengar tadi ya, tadi kalau misalnya mau menjadi ini harus ada koneksi dan lain-lain, itu tetap adalah hal yang memang harus dihapus ya. Jadi misalnya bukan berarti dihapusnya itu adalah kalau kamu anak punya kekeluargaan dengan seseorang, kamu nggak boleh masuk ke situ. Tapi enggak, orang yang tidak memiliki istilahnya relasi itu juga memiliki kesempatan yang sama dan bisa diberikan guidance yang sama. Nah itulah yang harus kita buat melalui institusi. Jadi biarkanlah Golkar Institute yang menjadi orang tua seluruh politisi muda yang mau
masuk ke politik. Dan kalau saya sih, yang juga saya quote yang saya pernah dengar, itu memang yang orang yang lebih beruntung, misalnya tadi ya berasal dari keluarga berada dan lain-lain, itu harus ingat ya, atas privilege mereka. Jadi meskipun kita kerja keras, kita juga harus tahu ada orang-orang yang kerjanya itu harus 1000 kali lebih keras karena nggak seberuntung kita. Tapi kalau misalnya privilege itu membawa kita ke suatu posisi di mana kita bisa melakukan perubahan, yang lebih penting itu adalah apa yang kita lakukan di posisi tersebut, bukan bagaimana kita mendapatkan posisi tersebut. Gitu. Ya, Ini ini ketua DPRD mau sharing cerita politiknya, Mbak. Waduh, ingin dong, ingin denger nih. Saya mau belajar soal. ya. Mbak, terima kasih ya, Mbak ya. Ini jurnalnya bagus, Mbak. Ini super bagus, Mbak. Jurnal kehidupannya. Saya pernah ngalamin nih, Mbak. Ya, ketika ya, ada yang salah. Ya. Ketika saya tamat dulu setelah kuliah, ini pernah dilakukan sama ada mentor saya, pembimbing lah. Apa yang kamu cita-citakan setelah 15-20 tahun sekarang setelah meninggalkan kampus ini. Jadi kegunaannya Pak, dulu saya tulis Mbak, saya menikah di tahun sekian. Saya harus jadi camat tahun sekian, saya harus punya rumah tahun sekian. Jadi kegunaannya yang kita tulis itu Pak, Mbak lebih melekat di otak. Jadi ketika tahun 2000, saya tamat 2006, 2009 saya, ini yang saya tulis di surat kaleng itu belum saya buka ya setelah 10-15 tahun ke depan. Oh 2 tahun setelah saya tamat saya harus menikah. Tapi saya cek fakta belum ada pacar. Jadi sebagai warning atau pengingat alarm kepada kita untuk lebih giat menuju cita-cita. Tapi kaitannya dengan politik nih Mbak, saya tanya. Di politik ini kan jurnal-jurnal kehidupan ini adalah bagaimana kita menutupinya agar lebih dekat dong. Ya, agar lawan-lawan politik kita tidak lebih mengetahui sisi-sisi negatif kita. Tadi kawan-kawan ini cerita ini, dia ada tulis saya lulus jadi DPR sebagai ketua DPR Pekalongan. Perasaan saya yang bahagia adalah sebagai ketua DPR. Ketika itu saya menjadi jatuh bilangnya ketika saya menikah dengan orang lain. Salah satunya. Jadi kan ini bisa jadi sisi negatif Mbak. Apalagi ini dipublis dan tidak disimpan dengan erat. Mungkin adakah kajian akademisnya Mbak bagaimana kaitannya politik itu terhadap motivasi kita dengan menulis jurnal ini secara jujur. Saya kira di antara semua ini Mbak, nggak ada yang jujur seandainya dia saat ini memegang jabatan strategis Mbak. Contohnya seperti saya Mbak. Saya ya, contohnya gini Mbak ya. Contohnya gini, saya jujurnya nggak nulis tapi ceritanya nih jujur. Saya tamat STPDN. Ketika itu perasaan saya ini melejit tinggi. Tapi yang buat turun waktu saya pacaran di STPDN gak jadi menikah sama saya. Jadi kalau ini dibaca istri saya gimana? Dulu dia bilang, abang punya pacar di sana enggak. Kalau saya jujur, reuni nanti di angkatan saya nggak boleh lagi. Mungkin itu saja Mbak, terima kasih. Iya. Jadi sebenarnya tadi ya studi tersebut itu sebenarnya kan buat refleksi diri aja ya. Jadi misalnya tadi ya yang namanya orang pernah gagal dan lain-lain itu kan itu adalah hal yang biasa dan justru sekarang itu masyarakat itu justru malah lebih senang melihat figur yang tidak perfect ya, tidak sempurna tapi ya memang tadi sebagai layaknya manusia pernah melakukan kesalahan dan belajar dari situ. Kalau misalnya kesalahannya tadi ya bukan masalah integritas yang sangat buruk gitu. Tapi kalau misalnya tadi ya kayak misalnya dulu ternyata pas di kuliah dulu pernah nggak naik kelas waktu pas di SMA karena dulu pernah nakal kayak gitu. Masa lalu pernah nakal kan kayak kalau kita tadi udah menyadari kesalahan kita seperti apa dan bagaimana kita belajar dari situ, maksudnya kadang-kadang yang masyarakat juga jadi malahan bisa terinspirasi, oh ternyata ya seorang itu bisa belajar dan bisa memperbaiki diri loh gitu. Kalau misalnya yang masalah pacar itu tergantung, itu terserah gimana dinamika rumah tangga. Tapi kalau misalnya ternyata ketahuan, dulu pernah pacaran, gagal, tapi karena itu memang bukan jodohnya dan karena itulah saya menyadari bahwa
kamu adalah jodoh saya dan menjadi istri saya karena saya sudah belajar dari kesalahan masa lalu dan tahu bahwa kamu adalah soulmate karena kesalahan itu. Itu mungkin itu bisa juga jadi jadi alternatif ya. Tapi sebenarnya bagaimana tadi ya kita memilih aja mana yang tadi kira-kira tadi relevan ya, relevan dari sisi misi kita itu seperti apa. Kalau misalnya nggak relevan, ya nggak harus kita masukkan. Maksudnya itu jadi kayak refleksi diri kita aja. Kita mengetahui kayak oh dulu kita pernah punya kesalahan ini, kita belajar ini. Tapi kalau nggak terlalu relevan dengan tadi ya mengajak orang lain untuk bergabung ke misi kita, itu bisa ya udahlah disimpan di diri kita sendiri aja. Tapi kalau misalnya tadi ya ada kesalahan-kesalahan yang sebenarnya itu kesalahan manusia seperti layaknya yang nggak bisa dihindari dan kita belajar dari situ, menurut saya itu nggak masalah di-share karena sekarang masyarakat dan publik itu justru malah mengapresiasi orang yang bisa jujur dengan vulnerabilitas dan kelemahan mereka kalau tadi mereka sudah belajar dari situ, sudah memperbaiki diri dan justru bisa malah berbagi ya pelajaran terkait kegagalan tersebut ke orang lain gitu. Tapi kalau misalnya ada yang hal-hal yang sangat private dan sebenarnya tidak relevan juga dengan dengan publik itu yang disimpan buat refleksi sendiri aja. Oke, Mbak Kaca, aku ingin ngundang salah seorang dari peserta untuk sharing ya. Mbak Dinis, tadi siang kita ngobrol dan saya menangkap satu poin yang penting banget yang disebutkan oleh Mbak Kaca tadi. Bahwa, kameranya di situ, oke. Jadi salah satu hal yang penting yang disebutkan Mbak Kaca tadi adalah akses ya. Soal dinasti dan lain-lain, sebetulnya yang dicari kan akses. Ketika kebetulan kita keponakannya siapa atau anaknya siapa, itu kan atau cucunya siapa itu kan sebenarnya kita punya akses. Nah, yang disebutkan oleh Mbak Kaca tadi dan menurut saya penting banget adalah bukan kesetaraan jalur dinasti, tapi kesetaraan akses. Nah, justru lembaga-lembaga seperti Golkar Institute ini pengennya justru inklusif. Dari tadi waktu pas kita membahas dengan Prof. Hamdi Muluk, apa sih salah satu value atau ciri khas dari Partai Golkar yang membedakan dari partai-partai lain? Banyak yang bilang Partai Golkar itu inklusif. Dalam artian lu nggak perlu jadi anaknya siapa, lu nggak perlu jadi keponakannya siapa. Kalau memang lu itu berpotensi, lu bisa maju. Dan itu dibuktikan Bu Hetifah sendiri cerita sama saya bahwa Bu Hetifah yang tadinya nggak punya koneksi siapa-siapa di Partai Golkar kemudian bisa sampai ke posisi beliau sekarang. Nah, ini yang menurut saya yang penting kita harapkan dengan adanya Golkar Institute terus memperkuat ciri dari Partai Golkar tadi adalah inklusif. Nah, tentunya di sini juga salah satu yang kita promokan di dalam pelatihan Golkar Institute adalah bahwa pelatihan seperti ini menjadi jalur bagi orang untuk memperkuat diri di bidang politik bagi yang sudah masuk dan bagi yang belum masuk ini bisa menjadi entry point untuk masuk ke politik. Nah, tentunya ini sudah dibuka pintunya di Golkar Institute, tetapi pada akhirnya memang kembali lagi apakah orang, teman-teman yang mungkin belum berpartai, belum di Golkar, bagaimana tingkat keaktifannya. Tentunya Golkar Institute adalah satu pintu. Tapi tentunya ada pintu-pintu lain ya, ada pintu DPD dan lain-lain. Nah, mungkin ini tadi saya pengen tadi yang ngobrol sama saya siapa ya? Mbak Novita ya? Sorry, apa Mbak Dinis ya? Mbak Dinis, sorry. Saya ketukar. Mbak Dinis mungkin bisa cerita ya tadi apa namanya sharing yang kita obrolin tadi siang ya. Iya. Oh. Sebentar aja. Bahwa menjadi ya sih langsung sendiri aja mungkin ya, enaknya dari langsung. Kalau ada waktu bacakan ini. Kalau ada waktu bacakan Cek. Tes. Jadi apa gunanya ini? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Muli dan teman-teman alumni yang sudah datang serta Mbak Amirah Kaca di sana. Selamat siang Mbak. Perkenalkan nama saya Dinis Haning Sapitri. Kebetulan saya memang aktif sudah lebih dulu dari teman-teman aktif di dalam Partai Golkar.
dari beberapa hari ini pelatihan di Institut Golkar ini memperlihatkan bahwa Partai Golkar ini sangat-sangatlah terbuka ya untuk para teman-teman yang memang mau ikut ke dalam kancah politik di Indonesia. Nah, saya melihat juga Partai Golkar adalah salah satu partai yang memang lebih transformasi, lebih inovatif gitu ya dibandingkan dari partai-partai lain. Dengan adanya Institut Golkar sebenarnya yang tadi Mas Muli bilang adalah satu gerbang untuk kita masuk ke dalam dunia politik. Walaupun tidak secara inklusif gitu ya. Nah, permasalahan yang ada saat ini memang saya melihat dari beberapa teman-teman yang belum mungkin aktif gitu ya, di saat mau mengikuti atau mencari akses untuk ke dalam partai itu berarti kan kalau di politik kalau bisa dibilang pengkaderan gitu ya. Nah, ini aksesnya belum terlalu mudah gitu untuk teman-teman mungkin di daerah gitu ya. Kalau di DKI sendiri mungkin lebih mudah dengan adanya networking yang memang lebih dekat di tingkat DPP gitu kan. Terus dari berbagai ormas-ormas. Tapi saya rasa ormas-ormas di daerah pun sebenarnya aktif-aktif gitu. Cuma mungkin dari segi komunikasi, dari segi ya mungkin makanya saya mau tanya nih ya Mbak Amira, sebenarnya bagaimana sih menurut Mbak Amira di saat kita anak-anak muda nih yang mau ikut ke dalam politik, apakah memang sesusah itu untuk mendapatkan akses masuk gitu ya? Apakah memang harus ada modal yang begitu cukup besar dalam hal misalnya dilihat dari background hanya materialnya aja misalnya gitu. Tapi kita punya kompeten di bidangnya, itu gimana menurut Mbak Amira? Terima kasih. Oke, thank you. Kalau dari saya refleksi ya mengenai karir politik itu lebih kayak entrepreneurship ya, dari lebih dekat ke wira swasta dibandingkan dengan kayak kalau misalnya kita berkarir secara profesional gitu ya. Karena kenapa? Karena memang saat kita misalnya mau masuk politik dan lain-lain itu jarang sekali ya ada yang kayak open recruitment, terus kadang-kadang ada sih, maksudnya kesempatan-kesempatan yang sifatnya kayak gitu, cuman nggak ada jalur yang tadi saya bilang itu kan, nggak ada jalur yang pasti, nggak ada jalur yang pakem yang kayak kamu harus masuk daftar dulu ke sini, lalu menjadi ini, lalu menjadi itu, lalu dari sini kamu bisa menjadi itu. Istilahnya nggak ada peraturan yang tertulis dan lebih kayak entrepreneurship, lebih kayak berwirausaha swasta. Kita harus tadi mau ngambil risiko sendiri, kita harus mau ngemodalin sendiri, kita memang harus mau tadi ya berani memulai apa sendiri, berani reach out. Nah kalau misalnya orang wira swasta kan mereka nggak apply kan, mereka kan nggak kayak datang kayak saya mau kerja di sini, terus akhirnya kalau orang wira swasta kan enggak, mereka yang kayak nyari orang, mau nggak investasi di perusahaan saya, mau nggak modalin saya, in a way attitude seorang politisi itu harus kayak gitu karena di awal-awal apalagi kalau kamu belum dikenal jarang sekali ya, kadang-kadang ada sih kalau misalnya tadi melalui social capital kita tiba-tiba ada yang menawarkan reach out dan lain-lainnya, tapi in general spirit wira swasta kita sendiri ya, spirit entrepreneurship kita untuk membangun karir politik itu yang paling penting. Karena kalau misalnya kita sendiri nggak ada, kalau orang startup tuh bilangnya hustle gitu, kalau kita sendiri nggak ada semangat, gairah dan resilience tadi ya untuk mengambil penolakan, nyoba terus cari jalan. Kalau misalnya di sini misalnya saya ingin masuk Golkar, terus misalnya karena politik apa-apa kita masuk ke ormas A, kayaknya nggak mau karena dia misalnya saudara siapa, tapi ya udah kita coba cari ormas B, coba kalau langsung ke DPD, coba kalau misalnya nggak di daerah tapi misalnya ke provinsi, tapi kalau nggak coba bikin koneksinya ke pusat gitu. Nah itu adalah karena memang ya yang namanya akses itu jadinya bisa kita pungkiri ya, meskipun kita secara partai ingin mengambil akses ya masih aja sih orang-orang yang pemikirannya tadi ya masih inginnya menjaga, misalnya menjadi gatekeeper orang yang tadi ya meskipun ya ingin tadi menjaga bahwa hanya kelompok dia dan lain-lainnya, but jangan buat patah semangat gitu, karena pada akhirnya Golkar ini besar, Golkar ini prinsipnya juga masih inklusif, dan Golkar ini nggak
istilahnya tidak ditentukan hanya oleh 1-2 orang saja gitu, tapi kita ada sistem dan ada banyak orang yang masih bisa menerima kamu. Jadi kalau menurut saya prinsipnya satu, tadi punya entrepreneurship spirit. Artinya apa? Kalau entrepreneur itu dia nggak nunggu kesempatan, dia yang cari kesempatan, dia akan terus mencari kesempatan itu sampai dapat. Jadi kalau misalnya ada penolakan, ada kegagalan atau diapain, dia nggak akan patah semangat. Lalu dan yang kedua ya tadi jangan patah semangat, karena di Golkar ini sendiri sebenarnya tadi prinsipnya inklusif dan kita ingin siapapun yang bisa, tapi dia harus punya spirit hustle itu sendiri untuk mau membangun atau mau membangun prinsip politik di karir. Jadi di satu sisi kita sendiri kayak tadi ya harus mau jangan patah semangat dan harus selalu cari jalan. Di satu sisi lain kita juga terus memperbaiki institusinya. Jadi kalau jangan ada orang yang tadi ya yang bisa karena dia misalnya mau menguasai sendiri, dia akhirnya malah mendorong istilahnya orang yang mau masuk malah dia tolak-tolakin, padahal Golkar sebenarnya mau. Nah itu kita ada dua sisi sih, kita terus perbaiki sistem, misalnya tadi dengan adanya Golkar Institute ya yang terbuka untuk semua orang, jadi nggak dan kita fair dari sisi seleksinya, kita open. Di satu sisi lain juga saat tadi ya masuk ke realita politik ya, baik di partai maupun di politik secara general, ya tadi harus punya hustle dan rasa pantang menyerah untuk bisa terus cari kesempatan gitu. Jadi semangat semuanya ya. Semangat Saya semua. juga masih terus belajar nih. Thank you Mbak Kaca, dan juga ini himbauan buat teman-teman yang sudah di Partai Golkar atau di Ormas yang terkait dengan Partai Golkar. Kalau ada teman-teman sesama alumni Golkar Institute pengen masuk, tolong dibantu dicarikan jalurnya. Tentunya dengan ketentuan bahwa orangnya yang mau masuk juga harus siap untuk hustle gitu. Jangan saya coba ketok pintu sekali nggak dibuka, habis itu nggak cobain lagi gitu ya, harus Ya terus kayak dua pintu. yang ditolak ya. Gitu, yang harus mau terus. maju juga harus gigih. Yang teman-teman kita yang berada di sini tolong bantu cariin pintunya gitu. Oke, sepakat ya? Saya kembalikan ke Razi Benar. untuk ditutup. Baik, Mbak Kaca mau ada pesan-pesan terakhir untuk penutup? Kode saya sih Cukup itu ya? aja sih, yang Udah. penting kalau Baik, langsung kita tutup ini aja ya, Mbak. sih, mungkin ini aja sih, keep in touch aja kalau misalnya nanti belum, maksudnya tadi ada pertanyaan tapi belum sempat untuk ditanyakan atau mau diskusi dan lain-lainnya, maksudnya kita keep in touch aja lewat sosial media nih, karena aku belum ada rencana balik ke Indonesia, tapi in general mudah-mudahan tadi bisa memberikan semangat ya, memberikan semangat sama teman-teman. Dan kenapa pokoknya tujuan utama dari sesi ini adalah jangan sampai setelah Golkar Institute terus udah selesai gitu. Enggak, ini tuh Golkar Institute tuh hanya dari awal mula. Ini maksudnya tadi satu pintu mulai terbuka dan mungkin nanti ada 100 pintu lainnya yang harus diketok gitu ya. Kalau misalnya kita mau terus beraktivitas dan berjuang di politik, kita udah buka satu pintunya, tapi terus jangan menyerah untuk mengetuk 100 pintu selanjutnya sampai akhirnya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan dan kita membuat perubahan yang ingin kita capai.